Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya telah mewawancarai 2 kepala sekolah. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuni Hernawati, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual, yaitu tentang pengambilan keputusan terkait dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kali ini telah hadir salah satu kepala sekolah dari Kecamatan Karangmunga. Kepada Ibu, silahkan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Helawati. Saya Kepala Sekolah SDN Mekarjaya. Ibu, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Ibu telah memberikan kesempatan saya bisa mewawancarai Ibu ya. Gini Ibu, wawancara kali ini yaitu terkait dengan pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah selama ini di sekolah Ibu. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan, boleh Ibu? Ya, baik. Begini Ibu, selama ini nih bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah bujukan moral? Pertama mungkin untuk dilema etika merupakan suatu kasus antara kasus kebenaran versus kebenaran. Sedangkan bujukan moral yaitu suatu kasus antara benar versus salah. Dan yang saya hadapi di sekolah ini terutama yang paling sulit itu menghadapi dilema etika yang paling sulit. Iya, siap Ibu. Jadi selama ini emang sulit ya Ibu kalau dilema etika itu yaitu yang satu ini benar, yang ini tidak benar, seperti itu ya Ibu. Iya, benar sekali. Begini Ibu, kalau selama ini nih bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang tadi ya Ibu yang dilema etika itu, bagaimana? Apakah kepentingan yang sama-sama benar itu, bagaimana kebijakan Ibu ke depannya? Kebijakan saya dalam mengambil ketika menghadapi kasus dilema etika, pertama yang selalu saya lakukan adalah melihat manfaat atau nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dilema etika tersebut. Mana yang lebih banyak manfaat atau nilai-nilai kebajikannya, dan keputusan itu yang saya ambil seperti itu, Bu. Oke, jadi menurut Ibu, jadi ketika Ibu mengambil keputusan ini kasus dilema etika, jadi Ibu melihat manfaatnya lalu kebajikan apa saja yang terkandung di dalamnya, seperti Ibu ya? Iya, seperti itu. Selanjutnya ya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya pertama saya mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, mulai dari termasuk ke dalam kasus apa, lalu siapa saja yang terlibat. Yang kedua, pengumpulan fakta yang relevan, apa saja. Yang selanjutnya yaitu investigasi, bisa melalui wawancara. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Itu hasil refleksi dari semua tahapan yang tadi saya lakukan. Oke, jadi Ibu sudah melakukan langkah-langkah ya Ibu, seperti tadi identifikasi dulu permasalahannya, lalu siapakah yang melakukan permasalahan tersebut ya Ibu. Iya. Lalu fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut itu seperti apa, lalu setelah itu baru Ibu bisa mengambil keputusan. Iya. Gitu ya Ibu. Oke. Selanjutnya ya Ibu, hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap cara yang paling efektif, yang pertama yaitu saya bersama rekan guru melakukan musyawarah terlebih dahulu. Lalu saya melihat regulasi peraturan mana yang berkaitan dan relevan dengan kasus tersebut. Dan yang ketiga saya selalu melihat nilai atau manfaat dari kasus tersebut, seperti itu. Oke, jadi yang anggap Ibu efektif itu yang pertama Ibu selalu mengadakan musyawarah terlebih dahulu ya. Setelah itu Ibu melakukan lihat regulasi apakah bertentangan tidak dengan peraturan ya, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu menilai apa sih nilai yang
manfaatnya dari kasus tersebut. Seperti itu ya Bu? Iya, betul sekali. Selanjutnya Ibu, nih hal-hal apa saja nih selama ini merupakan ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus, tentunya dalam kasus dilema etika. Yang menjadi tantangan terbesar saya ketika saya menyampaikan dasar pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Saya menyampaikan kepada guru, kan setiap guru nanti menerima pemahaman itu secara berbeda. Ada yang memahaminya seperti itu, dengan karakter orangnya seperti itu, pasti akan berbeda-beda penyampaian dan yang diterima oleh guru-guru tersebut. Iya, baik sekali Ibu, bagus sekali ya Ibu adanya pertimbangan dasarnya melihat kondisi permasalahan tersebut, siapa yang di sana terlibat, seperti itu ya Ibu. Lalu nih, apakah Ibu memiliki sebuah tata atau jadwal nih tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat, ataukah ada jadwal yang khusus nih atau prosedur seperti apa nih yang Ibu lakukan? Kalau saya spontan saja ya Bu, ketika ada suatu permasalahan, saya ingin sesegera mungkin menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Saya cari solusi, bermusyawarah dengan guru-guru untuk menyelesaikan masalah itu secara cepat, seperti itu. Jadi Ibu tidak ada jadwal khusus Bu? Iya, Ibu tidak selalu ada. segera melakukan keputusan apa yang terbaik di saat itu, seperti itu ya Ibu? Seperti itu. Lalu nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, tentunya dalam kasus dilema etika itu? Tentunya ada rekan-rekan guru sangatlah menentukan kita dalam mengambil keputusan. Kita dapat berkolaborasi, menampung aspirasi, semuanya kita sehingga mendapatkan keputusan yang bisa dijalankan dan diterima oleh semua anggota sekolah, seperti itu. Oh ya, jadi salah satunya adalah rekan guru ya Rekan Bu, guru, karena iya. komunikasi, kolaborasi itu sangat penting ya Bu. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir ya Ibu. Dari semua hal nih yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu setelah mengambil keputusan? Ya, pengalaman yang saya ambil yaitu pertama, ketika kita mempunyai suatu masalah, kita jangan menghindar atau nanti saja kita menyelesaikan masalahnya. Sesegera mungkin kita harus menyelesaikan masalah supaya masalah pun cepat terselesaikan. Yang kedua yaitu ketika mencari suatu keputusan, kita harus melihat nilai-nilai kebijakan, kebajikan, ataupun nilai-nilai manfaat mana yang lebih baik, yang lebih banyak, seperti itu. Ya, luar biasa Ibu. Jadi Ibu selalu segera yang melakukan permasalahan tersebut agar cepat terselesaikan Ibu. Terima kasih Ibu. Kita sudah di ujung waktunya nih, atas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Ibu. Terima kasih sekali lagi Ibu. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang materi pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai kepala sekolah atau pemimpin. Di sini sudah ada kepala sekolah, beliau adalah salah satu kepala sekolah di Kecamatan Bojongasih. Kepada beliau saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri, silakan Bapak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Permana. Instansi sekarang yang sedang dilaksanakan dan dijalani adalah sebagai kepala sekolah di SDN Padahayu. Mungkin itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Begini ya Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama Bu, sama-sama. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan nih, wawancarai Bapak mengenai tadi keputusan, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan atau kebijakan seperti apa jika menghadapi permasalahan di sekolah ya Bapak. Yang pertama ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral?
Terima kasih Bu. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Tatkala saya masuk ke SDN Padahayu, pada waktu itu memang SDN Padahayu terbilang SD yang berada di ujung daripada Kecamatan Bojongasi. Kemudian juga dari berbagai segi, ketika tahun 2022 saya masuk ke SDN Padahayu, saya pun menginginkan ada berbagai macam perubahan yang terjadi di SDN Padahayu, baik dari segi pendidik dan tenaga kependidikannya, ataupun dari segi pembelajaran di siswanya, guru dan siswanya, ataupun pengelolaan sekolahnya yang menjadi pertanggungjawaban saya dan yang menjadi tugas saya sebagai manajerial di sekolah tersebut. Hal yang paling pertama yang saya lakukan adalah identifikasi berbagai permasalahan yang ada di sekolah tersebut. Kemudian memang ada beberapa masalah yang betul-betul ini menjadi dilema bagi saya. Di antaranya adalah saya pun di sisi lain ingin memperbaiki kinerja guru, tetapi juga guru tersebut memang ada berbagai macam permasalahan gitu, baik dilihat daripada tugasnya, fungsinya, ataupun dilihat lagi dari sisi kemanusiaan bahwa dia adalah tulang punggung di keluarganya gitu. Di sisi lain memang ini juga mungkin benar di dua sisi gitu, tetapi saya pun sebagai manajerial, kemampuan manajerial saya harus ditunjukkan di sana. Bagaimana saya harus mencoba menyelesaikan berbagai masalah. Kemudian lagi di siswanya, misalkan di masalah siswanya. Di sisi lain saya harus membiasakan diri mereka itu berpakaian rapi, kemudian sesuai dengan jadwal yang dituangkan dalam aturan sekolah gitu. Tetapi di sisi lain lagi, saya harus mencoba masuk ke bahwa siswa yang ada di lingkungan saya itu tidak semuanya berasal dari keluarga mampu gitu ya Bu. Tetapi ada juga siswa-siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Nah, kemudian saya pun harus mencoba untuk mencari solusi mana yang sesuai dengan keadaan di lingkungan tersebut. Kemudian yang ketiga, saya pun coba masuk ke bagaimana caranya saya berpikir berbasis aset yang ada di sekolah tersebut gitu ya. Kemudian saya akan mencoba untuk apa-apa yang menjadi kekurangan sekolah itu ditutupi dari masyarakat sekitar. Tetapi juga yang namanya masyarakat kan gitu. Saya kalau misalkan kami dari sekolah betul-betul mengakomodir mereka semua, itu kan di sisi lain ada pungutan masuk ke pungutan liar gitu ya. Tetapi saya pun harus berusaha bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan ini, karena kami pun dengan sekolah kami dengan jumlah siswa yang sedikit gitu, harus bisa membiayai berbagai macam hal. Kemudian ada berbagai hal-hal tertentu yang ingin dikembangkan oleh saya selaku kepala sekolah baru di sekolah itu, tetapi juga di sisi lain kami pun harus berbenturan dengan hal tersebut. Makanya saya mencoba berbagai macam alternatif yang saya lakukan. Mungkin itu Bu, dari hasil dari identifikasi yang saya lakukan di sekolah tersebut. Baik Bapak, luar biasa Bapak ya pengalamannya. Jadi ada 3 hal ya yang saya bisa rangkum, mulai dari PTK-nya, gurunya, lalu permasalahan dari siswa, yang terakhir dari permasalahan masyarakat yang menjadi dilema Bapak saat Bapak datang ke SD Padahayu. Betul. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama nih untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar menurut Bapak dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Siap. Memang Bu, ketika saya mengambil keputusan baik masuk ke ranah guru itu sendiri, ataupun ke ranah siswa, ataupun ke ranah bagaimana saya harus memperbaiki sekolah itu,
kunci keberhasilan saya itu adalah yang pertama, saya menjalin komunikasi yang baik. Menjalin komunikasi yang baik bukan saja dengan pihak yang dianggap bahwa pihak tersebut ada dalam satu masalah tersebut, tetapi ada pihak-pihak lain yang menunjang terhadap orang tersebut gitu. Saya selalu mencari informasi. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan rekan-rekan untuk mencari alternatif solusi daripada mereka gitu. Kemudian yang ketiga adalah menguji apa yang akan dijadikan solusi. Jadi saya selalu solusi itu tidak satu, Bu. Misalkan solusinya A, solusi B, dan solusi C. Nah, kemudian maksudnya gini, saya mencoba untuk mengkomunikasikan dulu terlebih dahulu. Apabila saya menurut rekan-rekan yang ada di sekeliling orang tersebut, kalau misalkan memilih opsi A, maka akan seperti apa menurut mereka. Kemudian kalau saya memberikan opsi B, maka akan seperti apa, kalau C seperti apa. Dan bukan dari satu orang, itu dari berbagai macam, dari beberapa orang yang ada di sekeliling mereka gitu. Kalau misalkan guru, maka saya akan mengambil dari guru itu sendiri, kemudian dari keluarganya dan dari lingkungannya. Maksudnya dari lingkungannya, dari orang-orang yang ada di sekeliling orang tersebut gitu. Nah, untuk apa itu dilakukan? Itu untuk pengujian apakah nanti yang akan saya ambil itu betul-betul mengakomodir mereka atau tidak gitu, Bu. Baik Bapak, luar biasa Bapak ya. Yang pertama Bapak tadi komunikasi Ya, yang baik betul. ya dengan berbagai pihak ya, Ya, Bapak betul. saya simpulkan Ya. seperti itu. Kemudian berkolaborasi Kolaborasi, dengan betul, guru, betul. rekan guru, lalu mencari solusi terbaik dari berbagai pihak seperti Betul, itu ya. betul, Bu, betul sekali, Bu. Ya. Siap. Nih, yang ketiga nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa dilakukan Bapak selama ini? Ya, betul. Tidak keluar dari tadi bahwa ketika saya mendapatkan sebuah masalah, kemudian saya langkah yang pertama adalah pengujian masalah tersebut gitu ya. Jadi saya uji dulu masalah tersebut sampai dengan yang kedua adalah mencari latar belakang masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, saya adalah bersama dengan orang tersebut berkomunikasi mencari solusi daripada masalah yang dia hadapi gitu. Kemudian saya tidak langsung mengeluarkan solusi, tetapi hasil daripada saya dengan orang tersebut, baik dengan guru ataupun dengan siswa ataupun dengan lingkungan, misalkan ada permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan, itu tidak langsung semena-mena antara saya dengan orang tersebut langsung disimpulkan, tetapi saya juga mengakomodir orang-orang yang ada di sekeliling mereka gitu. Nah, barulah setelah ini diketahui masalahnya, disadarkan masalahnya bersama, kemudian dicarikan solusi masalah antara saya dengan mereka, dengan yang bersangkutan, kemudian pengujiannya dengan orang-orang di sekeliling, maka saya akan memanggil orang tersebut, kemudian dijadikan pertimbangan gitu, dijadikan pertimbangan. Nah, kemudian dari pertimbangan opsi A, B, C dan lain sebagainya, maka akan saya coba untuk dicarikan satu hal yang menjadi solusi, yang menjadi kesepakatan antara saya dengan orang tersebut. Jadi tidak langsung saya yang mengambil solusinya, saya dan yang memiliki masalah tersebut dari berbagai macam aspirasi dan masukan daripada orang-orang yang ada di sekelilingnya, termasuk dari orang tersebut. Terima kasih. Ya, siap Bapak. Jadi tadi udah pengujian masalah, mencari latar belakangnya dulu, lalu solusinya itu bukan Bapak yang memberikan, tapi berusaha dia yang mempunyai masalah bisa mengeluarkan solusinya sendiri. Siap. Siap Bapak. Nih, lalu nih hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan, tentunya dalam kasus dilema etika. Betul. Di dilema etika ini, Bu, sebenarnya yang menurut saya yang saya alami sekarang ini,
Yang paling penting adalah yang pertama, komunikasi dengan orang yang memiliki masalah tersebut, baik dengan siswa, dengan guru, ataupun dengan masyarakat. Komunikasi dulu. Kemudian yang kedua, mencari latar belakangnya. Kenapa ada muncul masalah tersebut? Karena gini Bu, terkadang kita suka mengira-ngira orang tersebut punya masalah ini karena pasti ini. Belum tentu penyebabnya itu adalah justifikasi dari kita gitu. Kita sering menganggap bahwa orang ini, misalkan ada guru yang terlambat, pasti karena malas, gitu. Ya, biasanya seperti itu. Ya, karena malas. Tapi setelah masuk dulu kita ke dia, gitu. Dekati bagaimana agar orang tersebut mampu mengungkapkan permasalahannya, dan kemudian setelah itu baru kita uji dengan yang lainnya, langkah-langkah yang lainnya seperti yang tadi kita masuk, kita mencari solusi dari mereka, kemudian tidak langsung juga dicarikan dari misalkan dari suaminya, dari apanya gitu. Kemudian berbagai macam solusi kita tawarkan kepada dia. Mana yang lebih baik menurut dia solusinya? Karena belum tentu, dari saya belum tentu baik, dari keluarganya belum tentu baik, dan dari teman-temannya belum tentu baik. Dia sendiri yang harus meyakinkan bahwa solusi ini yang terbaik bagi dia. Itu mungkin. Ya, jadi Bapak, menurut Bapak yang paling efektif itu yang pertama tetap ya Bu, ya Pak, komunikasi. Komunikasi, betul. Kuncinya adalah komunikasi. Lalu mencari latar belakang masalah, jangan ngambil kita asumsi sendiri. Betul, Jadi, betul. Lihat dulu apa permasalahan yang dia inginkan seperti itu, ya Pak. Betul. Termasuk jawabannya, termasuk solusinya. Solusinya juga dari dia. Dari dia, Ya. betul. Jadi kita cuma menawarkan saja. Kalau dari kita seperti ini, kalau dari rekan seperti ini, kalau dari keluarga seperti ini. Kira-kira menurut dia mana? Jadi dia yang mengambil keputusan. Ya. Betul. Bagus sekali ya Pak ya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya seperti apa Pak? Tantangan yang paling besar yang saya hadapi di sekolah saya adalah saya harus bertemu dengan guru-guru yang seumuran dengan saya, seangkatan. Kemudian ada lagi guru yang lebih senior, gitu ya. Nah, di sini memang betul-betul dilema etikanya itu terasa gitu. Di sisi lain saya harus menyampaikan aturan, tapi di sisi lain juga mereka ini sebenarnya kalau dari umur itu mereka lebih senior ya, seperti itu. Apalagi yang pengangkatannya lebih dulu gitu. Memang di sana memang dilema etikanya muncul sekali, dan kalau betul-betul tidak dari hati kita mau mencari solusi bersama, memang ini tidak akan selesai, tidak akan pernah selesai. Dan intinya adalah saya selalu menekankan bahwa selama komunikasinya jalan, selama kolaborasinya jalan, dan mau antara saya dengan orang tersebut mau mencari solusi yang terbaik, itu mungkin 3 yang harus menjadi faktor utamanya. Siap, Bapak. Jadi menurut Bapak tantangannya tetap ya Pak, senioritas, betul, senioritas betul. Dan sesama rekan Betul. yang satu-satu yang sama-sama Sama seriting Bu, seriting ya, betul. Iya ya. Oke Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu nih dalam mengambil keputusan? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat itu juga, ataukah nanti saya jadwalkan penyelesaiannya prosedurnya seperti apa Pak? Memang ada beberapa masalah yang memang saya harus tindak cepat, dan ada berbagai masalah yang memang ini tidak bisa cepat gitu, harus diidentifikasi dan dianalisis dulu. Kebanyakan dari permasalahan yang berhubungan dengan murid kemudian dengan guru, memang itu tidak harus langsung, tidak langsung di sana. Memang harus ada pengkajian terlebih dahulu gitu, baik segi latar belakang ataupun solusi yang akan diambil. Karena mencari latar belakang masalahnya yang membutuhkan waktu, dan kemudian ketika mengambil solusinya juga jangan dari kita, tapi mencoba untuk menyadarkan orang tersebut bahwa solusi mana yang tepat yang harus digunakan oleh orang tersebut gitu. Kemudian ada juga misalkan di kegiatan sehari-hari, baik yang terjadi di anak ataupun yang terjadi di lingkungan sekolah, memang yang harus di sana cepat
saya sebagai manajer harus memutuskan hal tersebut gitu. Tidak bisa digeneralisir dan harus dilihat dulu masalahnya yang mana yang akan diambil solusinya. Jadi Bapak ada dua ya Pak, Iya, ada betul. yang langsung Ada. karena masalahnya urgen. Ya seperti betul, itu. Ya. betul, betul. Ada juga yang membutuhkan waktu karena memerlukan pertimbangan yang lain ya. Betul, betul. Resiko-resiko yang mau Resiko, diambil. ya, betul. Siap Bapak. Lalu adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini memudahkan nih, Iya. atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Betul. Pak? Kalau dilihat daripada orang, memang tidak ada satu orang. Iya, siap. Karena di sekolah itu kolektif kolegial, kalau menurut saya. Kalau berhubungan dengan masyarakat, saya selalu karena ada tiga kepanitiaan yang ada di sekolah. Yang pertama ada komite, kemudian yang kedua ada dewan guru juga, kemudian yang ketiga ada POM, perwakilan orang tua murid yang di bawah komite ini. Setiap permasalahan yang terjadi memang harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan mereka. Jangan sampai kita merasa bahwa kita adalah kepala sekolah yang memiliki hak sebagai manajerial, kita sewenang-wenang saja mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan, tanpa memberitahukan dan tanpa mengakomodir aspirasi-aspirasi dari mereka. Yang saya lakukan tetap mengkomunikasikan, baik dari dewan guru, bukan saja guru Bu, tetapi orang-orang yang cendekia, yang sudah mengabdi, sudah pensiun dan lain sebagainya, kemudian termasuk orang-orang yang penggiat keagamaan di daerah tersebut, itu dijadikan dewan guru. Itu memiliki pertimbangan-pertimbangan yang lain gitu. Jadi ada beberapa ya yang membantu Bapak, misalnya yang tadi dewan guru, di dalamnya ada tokoh masyarakat, Ya, betul. atau keagamaan, Betul. lalu ada komite, Ya, mereka betul. sebagai wadah kita Betul, ya, betul. lalu yang ketiga adalah POM, perwakilan perwakilan. dari orang tua ya. Betul, Baik betul. Bapak, ini adalah pertanyaan terakhir ya Siap, Pak. siap Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dalam kasus dilema etika? Betul. Memang dilema etika itu sangat sering dijumpai di kehidupan nyata pada saat melaksanakan tugas, Bu. Tetapi juga ini tidak menjadi masalah yang dipandang menakutkan gitu ya Bu. Memang ini juga dan tidak boleh dibiarkan, harus dicari solusinya. Dan solusi yang paling saya rasa ini solusi yang paling efektif adalah saya mencoba untuk berkomunikasi dulu, dicarikan latar belakang permasalahannya. Kemudian dalam mencari masalahnya pun, mencari solusinya pun, memang ini harus butuh pengujian. Pengujiannya bisa pengujian sederhana saja, gitu, sederhana saja. Kita memberikan pendapat dari masing-masing yang berhubungan langsung dengan masalah tersebut. Sekiranya mana yang lebih baik, solusi yang lebih baik yang mengakomodir keseluruhan. Dan yang paling penting adalah solusi bukan dari orang lain, bukan dari kita, bukan dari kepala sekolah, tapi solusi ditemukan oleh mereka sendiri, oleh dia sendiri yang memiliki masalah atas masukan-masukan dari sekeliling mereka. Karena saya yakin bahwa tidak setiap solusi dapat diterima oleh yang pemilik masalah. Tetapi solusi yang paling baik adalah yang ditemukan langsung dan diungkapkan langsung oleh pemilik masalah itu sendiri. Ya, Pak. Luar biasa Bapak. Bapak sudah berpengalaman sekali dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang kita seperti tadi. Bapak tetap komunikasi ya Pak, Ya, nomor betul. satu, lalu latar belakangnya kenapa masalah ini muncul, Betul. seperti itu. Lalu adanya pengujian, apakah keputusan ini benar Betul. kita ambil Ya. dari dua opsi tadi Ya, ya iya, Pak. betul. Apakah yang mana ini yang ambil, kita uji dulu seperti itu ya. Lalu solusinya harus ditemukan oleh yang mempunyai masalah Betul, tersebut. betul. Luar biasa Bapak, terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan saya bisa mengambil pelajaran dari Bapak hari ini. Amin, amin, amin Bu, amin. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin, amin, amin. Sebenarnya
sebenarnya saya ingin berbincang lebih lama nih Pak, Iya. tapi mungkin waktunya ya. Iya. Nanti ke belakang lagi kita berbicara lagi ya Pak. Siap Bu. Terima Siap. kasih Bapak. Sama-sama Ibu, dan saya doakan Ibu mudah-mudahan sukses selalu Amin. dalam menjalani aktivitas, dan apa yang saya sampaikan tidak menjadi referensi, tapi cari referensi-referensi lain yang memperkaya hasanah ilmuwan Ibu. Siap Bapak, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.